Hari ini kursinya banyak yang kosong. Mungkin pas datang, lihat kertasnya 10 halaman. Wah, pulang dulu saja. Wah, ini 10 halaman ndak sanggup Bante. Izin pulang dulu. Katanya Majjhima Nikaya itu nggak panjang sekali ya. Waduh, ini kian hari kian panjang ini. Jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Hari ini tidak akan dibahas semuanya ya. Bahkan mungkin kita hanya akan bahas 3 atau 5 halaman. Loh, kenapa demikian Bante? Karena ada topik lain yang mau saya bawakan dulu. Ya. Jadi jangan khawatir ini 10 halaman ya. Ngeri juga memang kalau lihat 10 halaman. Ini kalau beneran dibahas sampai habis ini, setidak-tidaknya jam 10. Ya. Bapak Ibu Saudara, kemarin saya mengisi di Wihara Sasana Karuna. Itu juga pertama kali saya mengisi di luar Wihara Dharma Sundara selama masa wasa ini. Ya. Memang awalnya harapan saya demikian, tidak banyak keluar dulu. Karena masa wasa itu memang para biku banyak berdiam diri. Tapi ini 1 bulan terakhir ya sudah mulai sedikit aktif. Masih ada beberapa tempat, mudah-mudahan nanti saya bisa mengisi di sana. Ada Wihara Dhammaloka, tempatnya Mbak Bella ya, sama Mbak Kesia. Kemudian belum ke Wonogiri, tempat Pak Yenming dan Bu Sari ya. Di sana puja bakti hari apa Bu? Hari Minggu ya. Ya nanti, ya mudah-mudahan ya nanti ada kesempatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita rileks saja. Yang penting belajarnya bahagia. Bisa berkumpul saja sudah senang ya. Ya kita rileks saja. Ada beberapa hal penting yang mau kita pelajari bersama. Ini lampunya sudah full ya. Kalau yang belakang bisa dibuka. Nah, coba dibuka biar terang. Jangan ditutup ya. Hari ini 10 halaman, lihat aja udah takut ini. Kok lampunya ditutup ngantuk sudah. Ya, biar semangat. Karena pencahayaan itu penting. Ada lagi lampu yang bisa dibuka? Habis ya? Kalau ada lagi boleh dibuka aja biar terang. Ya, baik, cukup, enggak apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu cukup sering belajar meditasi. Ya. Pada tahap awal, umat Buddha itu diperkenalkan dengan dana, sila, dan samadhi. Ini diulang terus-menerus. Dan Bapak Ibu sudah mendengar ceramah dana, sila, samadhi bertahun-tahun. Pada awal kita belajar Dhamma, kita dikenalkan dengan konsep karma baik. Agar kita jadi orang baik dan orang bahagia. Karena kalau kita sudah mengerti karma baik, kita jadi tahu ternyata berbuat baik itu rewarding gitu atau membawa manfaat. Ya. Lalu tahap berikutnya Bapak Ibu dikenalkan. Seseorang yang belajar Dhamma itu spiritualnya akan meningkat. Ditandai dengan kemarahan, keserakahan, dan ego yang berkurang. Dan kalau itu benar-benar terwujud di dalam diri Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu mungkin tidak merasa. Tapi kalau Bapak Ibu punya tingkat kemarahan yang rendah, orang lain mungkin sangat kagum melihat Bapak Ibu. Kok bisa ya dia setenang itu? Kok bisa ya
dia itu nggak marah. Padahal kondisinya itu penuh tekanan. Orang lain tuh bisa kagum dengan Bapak Ibu. Dia kok bisa ya hidupnya itu kelihatannya tidak gelisah, sedikit keinginan. Nah itu berkurangnya keserakahan. Ya, apalagi berkurangnya ego. Berkurangnya ego ini sangat lucu. Kita semua yang ada di ruangan ini, semua kagum dengan orang yang rendah hati. Betul ya? Kalau melihat orang yang rendah hati itu kagum. Tapi, dan di luar sana hampir setiap orang itu kagum dengan mereka yang rendah hati. Dia sendiri kagum dengan orang yang rendah hati. Tapi bagi seorang yang tinggi hati itu sangat unik. Dia sendiri kagum dengan orang yang rendah hati, tapi dia tidak memilih jadi orang rendah hati. Itu kelucuannya. Tidak percaya nanti Bapak Ibu kalau ketemu teman yang sombong, coba Bapak Ibu ngobrol dengan dia satu orang yang rendah hati. Yang semua orang kagumi. Pasti dia ikut kagum. Memang hebat loh Bapak itu. Rendah hati sekali. Padahal dia itu ya orangnya seharusnya sangat high class. Tapi pembawaannya, cara bicaranya hebat. Tapi dia sendiri tidak niru. Lah itu manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara semoga ya dengan bahagia, dengan praktek dhamma, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego berkurang. Tanpa Bapak Ibu sadari, di masyarakat, di keluarga banyak yang mengagumi Bapak Ibu. Ya, tetapi kita tidak belajar dhamma supaya dikagumi ya. Tapi ini sebagai motivasi bahwa banyak manfaat Bapak Ibu. Hari ini khusus ingin saya tegaskan kembali, yang sering diulang para biku adalah agar Bapak Ibu punya karma baik, terlahir di alam surga, punya kesejahteraan, kesehatan. Tadi barusan saya ulang, agar dosa loba moha Bapak Ibu berkurang. Tapi khusus malam hari ini saya ingin mengingatkan kembali manfaat yang sangat tinggi. Yaitu agar Bapak Ibu mencapai kesucian. Ya. Agar Bapak Ibu mencapai kesucian. Ini juga diskusi saya dengan Bu Nani semalam pas saya diantar pulang. Ya, jadi saya berpikir ini bermanfaat sekali, ingin saya share hari ini. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tahu manfaat bahwa kita semua sanggup mencapai kesucian dan cara-caranya bagaimana, nanti Bapak Ibu belajar yang 10 halaman ini jadi lebih termotivasi. Ya. Jadi ini penting sekali. Bapak Ibu Saudara, kesucian dalam agama Buddha itu ada 4 level ya. Ini dihafal kalau bisa. Kenapa dihafal? Supaya termotivasi. Ini Bapak Ibu semua sanggup mencapai 4 ini. Sanggup. Walaupun semuanya perlu proses ya, semuanya perlu proses. Tetapi Sang Buddha di zaman beliau, Sang Buddha sendiri tidak terlalu sering menggunakan kata kesucian. Beliau lebih sering menggunakan kata magga dan phala. Magga adalah jalan, phala adalah buah. Jadi ini pencapaian-pencapaian ini sesungguhnya adalah hasil dari jalan dan membawa buah. Artinya ini adalah sebuah akibat dari proses. Buah dari proses latihan yang dijalani. Nah 4 ini, nah mau dicatat boleh. Salah catatnya enggak apa-apa ya. Ini supaya hafal saja. 4 ini ada, yang pertama Sotapanna, N-nya 2. Sotapanna, S-O-T-A-P-A-N-N-A. Yang kedua, Sakadagami. Tidak ada huruf double ya, Sakadagami. 3, Anagami. Tidak ada huruf double, Anagami. Yang keempat, Arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau seseorang mencapai Sotapanna, maka dia tidak akan pernah lagi
terlahir di alam menderita. Dan itu harus Bapak Ibu cita-citakan. Harus. Siapa yang mau lahir jadi kecoa, betul ya? Siapa yang mau lahir jadi capung, yang gak ada. Ya. Jadi seorang Sotapana tertutup sudah pintu kelahiran di alam-alam menderita. Nanti saya jelaskan kok bisa ketutup gitu. Siapa yang nutup, Bante? Apakah Bante Abijato yang nutup begitu ya? Tidak ya? Nah, kalau saya sanggup menutup, sebentar lagi itu keluar surat pemecatan STI. Sudah ada isu Biku Abijato mengklaim dirinya sakti ya. Ya ini guyon tapi ada benarnya. Seorang biku itu tidak boleh mengumbar kesaktian. Tidak boleh mengumbar pencapaian batin. Apapun. Ngode-ngode aja nggak boleh. Saya ngode-ngode aja nggak pernah. Nggak pernah saya bilang 2 bulan di sini Bapak Ibu. 1 malam saya mencoba untuk. Nah itu kan ngode-ngode ya. Menerawang. Saya merasa ada panggilan. Nah itu tidak boleh. Seorang biku tidak boleh menceritakan apapun mengenai pencapaian batinnya. Apabila dia bohong, apalagi kalau bohong, itu pelanggaran berat. Ya. Tapi kalau dia tidak bohong, pun pelanggaran. Ya. Pun pelanggaran. Tapi tidak pelanggaran berat. Pelanggaran para biku itu ada level-levelnya. Parajika, Sanggadisesa, dan yang lainnya. Kalau pelanggaran parajika itu tidak disebut biku lagi. Walaupun dia masih biku, tapi sudah tidak dianggap biku. Secara winaya sudah hancur kebikuannya, namanya parajika. Misalkan apa? Membunuh. Biku membunuh, walaupun dia masih pakai jubah, dia sudah bukan biku. Ya. Kemudian hubungan suami istri. Nah ini langsung hancur kebikuannya. Salah satunya lagi, makanya ini sangat berbahaya. Berbohong mengenai pencapaian kesucian. 1 dari 4 ini. Berbohong ya, tapi berbohong ya. Misalkan saya berbohong saya Sotapana. Atau saya berbohong saya Sakadagami. Hancur kebikuan saya. Makanya para biku tidak boleh guyon mengenai ini. Pencapaian kesucian. Tapi kalau dia benar. Ya, kalau dia benar pun adalah pelanggaran. Kalau diceritakan ke umat awam. Adalah pelanggaran tingkat menengah. Tapi tidak hancur kebikuannya. Yang nanti menjalani hukuman. Tapi kalau diceritakan kepada sesama biku boleh. Ya, kepada sesama biku boleh. Jadi kalau nanti ini bapak-bapak ada yang penasaran Biku Abijato sudah capai apa? Boleh. Jadi biku dulu. Ya, setelah itu kita sharing gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama Sotapana, kedua Sakadagami, ketiga Anagami, keempat Arahat. Ya. Seorang Sotapana dikatakan oleh Sang Buddha, kehidupannya itu paling lama 7 kehidupan lagi akan mencapai Arahat. Itu sebabnya mencapai Sotapana ini penting bagi umat Buddha. Karena kalau Bapak Ibu mencapai Sotapana, ya sudah kelar hidupnya. Tinggal nunggu 7 kehidupan. Tapi ada teman saya di Medan, ini nggak baik ini gosipin orang ya. Tiba-tiba ada suara musawada, weramani, sikapadanga. Itu cerita kemarin ya di Wihara Sasana Karuna. Ya. Ada teman yang bilang, saya nggak usah arahat cepet-cepet. Kita Sotapana aja, terus enjoy life dulu gitu. Itu teori nggak ada di suta ya, nggak ada di suta. Ya tapi bukan hal yang buruk juga. Dia ingin mencapai Sotapana saja, kemudian santai-santai dulu silahkan ya. Tapi saya akan jelaskan, nanti juga ada penjelasan. Kenapa Bante? Seorang Sotapana itu maksimal 7 kehidupan dia akan mencapai arahat ya. Nah. Sakadagami artinya kembali sekali lagi. Itu arti Sakadagami. Sotapana itu artinya pemasuk arus. Ya. Sotapana pemasuk arus, Sakadagami kembali sekali lagi. Tiga
anagami. Anagami itu artinya yang tidak kembali lagi, ya. Yang tidak kembali lagi. Kemudian arahatnya. Arahat adalah yang telah mencapai nibbana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit motivasi saja, ya. Dulu ketika di Jakarta, saya pernah ketemu seorang profesor dari Oxford, namanya Dr. Peter Carey. Cukup dikenal ya bagi orang yang mungkin sering aktif di kesejaraan, ya. Jadi beliau itu sekarang sebagai profesor tamu di UI untuk ngajar sejarah. Dia lulusan Oxford. Nah, namanya Peter Carey. Beliau menghabiskan hidup beliau 40 tahun untuk mempelajari Pangeran Diponegoro. Cukup hanya mempelajari itu. Jadi mendalami sejarah Pangeran Diponegoro 40 tahun. Luar biasa. Ya. Saya saja nggak tahu sejarah Pangeran Diponegoro, ya. Nah, beliau 40 tahun menghabiskan hidup beliau mendalami kisah-kisah ini. Berarti beliau juga sangat tahu sejarah Indonesia dan sejarah Jawa. Oleh karena itu beliau menulis buku mengenai Pangeran Diponegoro, ya. Dan juga buku terakhir kalau saya tidak salah, maksudnya kalau itu belum ada buku yang paling baru, ya. Beliau menulis buku tentang korupsi di tanah Nusantara. Jadi ternyata korupsi itu sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Nah, kadang saya merenung begini. Orang barat itu memang senang mengambil satu studi yang mereka sukai, kemudian mereka kuliah sampai S3 hanya untuk mempelajari hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara boleh menggunakan semangat yang sama. Yaitu kita studi ajarannya Sang Buddha. Ya. Nah, kalau kita menggunakan semangat seperti itu, kita mendalami ajaran Sang Buddha, ya tidak harus sampai segiat 40 tahunnya Dr. Peter Carey. Ya, kalau Bapak Ibu punya semangat sepertiganya saja, Bapak Ibu sudah dapat begitu banyak ajaran luar biasanya Sang Buddha. Nah, kadang-kadang ketika saya belajar sutta ini bisa capek Bapak Ibu. Nah, ini bukunya tebal sekali. Ada 4 buku besar kali 4. Nah, kadang-kadang pun bisa capek, ya. Bukan tidak bisa capek. Ini kalau capek bagaimana istirahat? Ya, nanti dibaca lagi. Kadang-kadang kalau kita sudah baca terlalu banyak itu nggak masuk di otak lagi. Baca, kok nggak masuk di otak lagi, istirahat. Ya, istirahat. Nah, tetapi semangat yang saya gunakan adalah saya berpikir, ada orang di luar sana yang bahkan hanya studinya seorang tokoh, Pangeran Diponegoro. Dia pelajari sampai 40 tahun dan dia mendapatkan manfaat, mengetahui sejarah, mungkin strategi-strategi dari zaman kerajaan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari zaman kerajaan dan yang lainnya. Nah, kenapa saya tidak menggunakan semangat yang sama dari kebiasaan orang barat atau orang akademisi itu untuk studi hal yang sangat penting, ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita dan kehidupan yang akan datang. Nah, ini sedikit motivasi saja. Bapak Ibu Saudara, mari kita bahas. Bante, bagaimana agar seseorang bisa mencapai sotapanna? Itu yang paling penting. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang paling penting agar seseorang bisa mencapai sotapanna adalah dia melenyapkan 3 hal. Ya, ini ajaran langsung dari Sang Buddha. Yang pertama, dia melenyapkan micca ditthi. Ya.
Micchaditthi itu pandangan salah. Kalau Bapak Ibu ikuti banyak kelas para biku dari Bante Panya, Bante Santacito, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah hancur pandangan salahnya. Seseorang dikatakan memiliki pandangan benar apabila setidaknya dia memahami 3 hal. Memahami baik dan buruk. Memahami kama wipaka dan memahami 4 kebenaran mulia. 3 syarat ini adalah syarat seseorang memiliki pandangan benar. Nah, kemarin kita bahas 4 kebenaran mulia ketika hari Asada Puja. Betul ya? Nah, kita bahas Dhammacakka Pawatana Sutta. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, hancurnya Sakkaya Ditthi. Sakkaya Ditthi itu adalah pandangan salah terhadap diri. Salah satu pandangan salah terhadap diri adalah ada orang-orang yang berpikir tubuh ini adalah diri yang sesungguhnya. Sehingga kalau tubuh ini hancur, maka kehidupan ini sudah habis. Jadi orang-orang yang berpikiran seperti ini tidak percaya ada kelahiran yang akan datang. Dia tidak percaya ada diri dalam bentuk yang lain. Tubuh inilah diriku yang sebenarnya. Ketika dia mati, habislah sudah semuanya. Nah, tapi umat Buddha memahami bahwa setelah kehidupan ini masih ada kehidupan yang akan datang. Dengan memahami hal ini, umat Buddha menjadi tidak sembrono. Tidak berpikir bahwa cuma satu kehidupan, kita bisa ngasal saja. Tidak, kita bertanggung jawab terhadap diri kita menjaga moral. Kita memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Nanti itu akan kita bahas terkhusus halaman 1, 2, dan 3. Ya. Agar Sakkaya Ditthi itu hancur. Yang ketiga, lenyapnya pemahaman Silabbata Paramasa. Ya. Atau sering hanya dikatakan Silabbata Paramasa. Silabbata Paramasa ini artinya seseorang memahami bahwa tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Artinya apa? Tidak ada ritual atau upacara apapun yang bisa membawa Bapak Ibu pada pencapaian Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahat. Tidak ada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara satu ketika dibuatkan ritual apa saja? Ya, apa saja? Dengan air, dengan api, dengan kurban, dengan sesajian dan apa saja. Kemudian Bapak Ibu sudah dijamin Bapak Ibu akan mencapai kesucian. Sudah dijamin akan terlahir di alam yang kekal. Ternyata jaminan-jaminan, pandangan-pandangan seperti itu dalam Dhamma itu tidak bisa. Bapak Ibu hanya bisa mencapai kesucian atas usaha sendiri dengan mengembangkan kebijaksanaan dan mengembangkan batin yang luhur. Ya. Misalkan, kalau saya cerita begini masih kurang terlihat gambarannya. Saya beri contoh yang lebih dekat lagi. Salah satu kualitas dari orang yang dikatakan suci itu adalah kemarahannya berkurang. Itu salah satu kualitasnya. Coba, ada tidak Bapak Ibu ritual atau upacara yang bisa membantu kemarahan Bapak Ibu berkurang? Misalkan kita buat ritual, sesajiannya banyak. Puluhan juta untuk kita semua di ruangan ini. Kemudian setelah baca doa selesai, kemarahan kita semua satu ruangan ini berkurang 50%. Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana kemarahan itu berkurang? 2 hal. Belajar Dhamma, sering mendengarkan nasihat-nasihat yang bijaksana, dan meditasi. Nanti setelah setengah tahun, 1 tahun kemarahan Bapak Ibu pasti berkurang. Pasti. Bapak Ibu ikut saja program Dhamma di Wihara Dharmasundara. Selasa, Kamis, Jumat, Minggu.
Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Kemarahan Bapak Ibu akan berkurang. Paling terasa pulang dari kelas ini, pasti nggak marah. Betul ya? Nah, jarang orang itu pulang dari wihara marah-marah, itu jarang. Begitu pulang dari wihara sudah langsung jadi lebih sabar. Nah, kalau nggak datang ke wihara seminggu kumat. Ini kebenaran ini ya. Nah, ini dulu saya rasakan. Dulu saya kalau ke wihara, pulang dari wihara jadi rajin. Wah, rumah itu tak bersihin, nyapu, ngepel, malam-malam seperti orang gila saya. Ya, saking semangatnya. Pulang dari kelas Dhamma itu saya selalu ingat, saya masih SMA. Dan bahkan itu dulu saya ikut kelasnya Ikuan Tao. Tapi ajarannya cukup banyak yang ngambil dari ajaran Buddha. Nah, itu kelasnya jam 7 hari Selasa. Cukup sering saya pulang dari ajaran Ikuan Tao itu. Ajaran Ikuan Tao tidak diresmikan di Indonesia. Ya, tidak diresmikan di Indonesia. Nah, pulang dari kelas Dhamma itu, waduh saya semangat 45. Karena mereka sangat rapi. Jadi di tempat sembayang orang Ikuan Tao sangat rapi. Sandal itu rapi sekali. Jadi kita ke tempat sembayang itu rapi sekali. Pulangnya itu semangat. Nah, rumah itu tak bersihin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Silabata Paramasa itu adalah tidak ada ritual dan upacara apapun yang dapat menyucikan diri. Ya. Kalau Bapak Ibu dikatakan oleh Sang Buddha, memahami 3 ini adalah syarat seorang Sotapanna. Ingat ya, saya tidak mengklaim siapapun yang hadir hari ini sebagai seorang Sotapanna. Ya, saya tidak boleh ngeklaim. Oh, Bu Sari sudah, enggak boleh. Ya, enggak boleh ngeklaim. Tapi dengan memahami bahwa Sang Buddha memberitahu kita bahwa seorang Sotapanna itu memiliki 3 kualitas ini. Bapak Ibu belajar 3 kualitas ini. Tidak perlu khawatir sudah Sotapanna atau belum Sotapanna, enggak perlu dipikirkan. Yang penting Bapak Ibu ikuti standar-standarnya. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu hanya 3 ini. Sebagai standar seorang Sotapanna hanya 3 ini. Lenyapnya Micchaditthi, lenyapnya Sakkayaditthi, Silabata Paramasa dipahami. Nah, tetapi ada ciri-ciri lain seorang Sotapanna. Ciri-ciri ya, nanti yang Bapak Ibu kembangkan. Bapak Ibu kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seorang Sotapanna memiliki kualitas yang disebut Sotapati Yanga. Ini nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Sotapati Yanga, ya, Yanga namanya. Nah, ini ada di dalam kitab Samyutta Nikaya, ya, tidak kita pelajari Samyutta Nikaya. Dikatakan seorang Sotapanna terlihat memiliki ciri-ciri, memiliki awecca passada. Ya. Awecca passada itu adalah keyakinan yang kuat terhadap 4 hal. Dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini punya ciri-ciri ini. Mudah-mudahan. Atau Bapak Ibu akan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini kita kembangkannya bagaimana nanti? Nanti kita akan bahas. Memiliki keyakinan kuat terhadap Sang Buddha. Yang kedua, memiliki keyakinan kuat terhadap Dhamma, ajaran Sang Buddha. Yang ketiga, memiliki keyakinan kuat terhadap Sangha. Nah, Sangha di sini adalah para biku yang telah mencapai kesucian, jadi Arya Sangha. Nah, karena tidak semua biku juga pasti mencapai kesucian. Bapak Ibu harus ingat itu. Tidak semua biku pasti mencapai kesucian. Kenapa saya harus mengatakan ini? Agar kalau Bapak Ibu ketemu biku yang keliru, keyakinan Bapak Ibu tidak hilang. Itu adalah personalnya beliau. Jangan kita ketemu biku yang keliru, kita pukul rata. Wah, agama Buddha tidak bisa dipercaya. Kita yang rugi. Itu yang salah adalah biku itu. Ya, nanti dia sendiri akan menerima akibat dari perbuatannya. Ya tentu, kalau Bapak Ibu melihat yang keliru ya boleh. Mungkin dikabarkan para dayaka, pengurus wihara. Ya, tapi semoga-moga tidak ketemu ya, biku yang keliru. Yang keempat adalah keyakinan kuat terhadap sila. 4 ini. Jadi seseorang yang sudah mencapai Sotapanna, dia memiliki keyakinan kuat terhadap Buddha, Dhamma,
Sangga dan sila. Bagaimana mengetahui orang punya keyakinan kuat pada Buddha, Dhamma, Sangga dan sila? Saya pikir, ini perenungan saya sendiri. Dia senang belajar Dhamma. Datang ke wihara senang. Praktek sila tidak merasa terbebani. Saya praktek sila sudah sangat lama, sejak sebelum jadi biku. Tidak merasa terbebani. Malah membuat hidup menjadi ringan. Kita tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi kalau di jalanan itu ada barang orang yang hilang, barang orang yang ketinggalan, orang yang merawat, yang menjaga sila kedua ini juga nggak kepengen ngambil. Jadi sila kedua adinadana itu tidak mengambil yang tidak diberikan, bukan hanya mencuri. Tapi kalau ada barang orang ketinggalan, yang mana kalau kita ambil juga nggak apa-apa gitu ya. Dalam artian kalau ada uang 100.000 jatuh di jalan. Kan pemikiran kita kalau kita nggak ngambil, orang lain ngambil, betul ya? Nah itu pemikiran kita. Nah kalau kita ngambil uang yang jatuh, ya di masyarakat tidak dianggap tidak bermoral. Kalau kita pulang pun kita cerita ke orang rumah, tadi ada 100.000 jatuh. Wah ayo makan bakso, kan begitu ya? Bapak Ibu nggak dianggap pencuri oleh masyarakat. Karena itu uang jatuh. Tapi kalau kita praktek adinadana, barang yang tidak diberikan tidak diambil. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu praktek adinadana dengan baik, ada uang jatuh, tas jatuh, dompet jatuh, tidak diambil. Tapi kalau di Singapura, di Jepang itu boleh dibawa ke kantor polisi, nanti dicatat. Nah kalau di Indonesia tidak tahu saya ya. Bawa ke kantor polisi, sepertinya yang hilang juga nggak nyari di pos polisi gitu. Jadi kalau Pak polisinya mau mengembalikan, orangnya juga nggak datang-datang. Tapi kalau di Jepang, di Singapura ya, apalagi di Jepang, katanya saya belum pernah ke sana. Kalau ada barang hilang ditinggal aja, nggak ada yang akan ngambil. Nanti sudah 3-4 jam atau 2 jam orangnya balik, barangnya masih ada. Nah jangan coba-coba praktek di Indonesia ya. Jangan coba-coba. Bapak Ibu coba taruh HP begitu ya, pergi. Coba 3 jam lagi, jangankan 3 jam. Sudah hilang. Ya dan adinadana ini, sila kedua dalam ajaran Sang Buddha tidak membebani. Kalau kita sudah senang mempraktekkan sila. Dan kadang jadi perlindungan. Di Medan dulu cukup banyak penipuan dengan barang yang ditinggalkan. Banyak sekali. Misalkan begitu kita ambil ternyata adalah narkoba. Kita tiba-tiba dirazia. Kok bisa pas sekali momennya. Misalkan seperti itu. Kadang-kadang emas. Ngambil liontin emas. Tiba-tiba yang ada orang yang datang mau minta bagi hasil. Katanya dia juga nampak itu emasnya, cuma dia nggak sempat ambil. Bapak ambil dulu dan banyak ceritanya. Nanti dia cerita itu liontinnya bisa 5 juta itu Pak. Ya sudahlah kalau enggak kita bagi aja. Bapak kasih saya entah 500.000 begitu. Bapak jual nanti itu bisa 5 juta. Ada loh orang yang percaya. Dan kemudian ngasih uang 500.000. Karena dia berpikir liontin ini 5 juta. Nah sudahlah nggak apa-apa lah nanti saya jual 5 juta. Kasih dia 500.000. Ternyata emasnya palsu. Dan banyak penipuan lainnya. Ada amplop yang ketinggalan diambil orang di mobil atau di angkot ya. Ada cek 16 miliar. Wah nanti kita mau mengembalikan ke perusahaan terkait. Disuruh kirim JNE. Kita sudah kirim JNE nanti ditelepon. Bapak terima kasih sudah membantu perusahaan kami mengembalikan uang sebesar 16 miliar. Kami mau mengapresiasi Bapak sebesar 200 juta. Tapi karena kami perusahaan resmi, Bapak harus bayar pajak 10%. Nah, kan dulu kalau kita nonton kuis-kuis di televisi kan hadiahnya selalu dipotong pajak toh. Nah, diminta 10%. Pak kami perusahaan resmi jadi Bapak harus bayar pajak dulu. 200 juta pajaknya 20 juta. Ada loh orang yang ngirim. Lucu juga. Ada orang yang beneran ngirim. Karena dia berpikir 200 juta ya. Nah 20 juta sedikit. Dia kirim. Wah 200 jutanya nggak sampai-sampai. Nah kalau seseorang punya sifat adinadana. Dia sering punya kebiasaan apa yang ketinggalan ya sudah nggak usah disentuh. Punyanya orang. Dan itu menjadi perlindungan. Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagaimana agar seseorang bisa mencapai sotapanna? Yang paling penting adalah mendengarkan Dhamma. Bukan bermeditasi.
Walaupun jawaban saya cukup mencengangkan. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak memahami dhamma yang benar, dia tidak bisa memiliki meditasi yang benar. Ini adalah ungkapan Sang Buddha di dalam Sutta Majjhima Nikaya 117. Kenapa saya sebutkan angkanya? Karena ini direkam. Jadi nanti kapan-kapan ingin dicek ya. Maha Cattari Saka Sutta Majjhima Nikaya 117. Sang Buddha mengatakan meditasi benar adalah meditasi yang didukung oleh 7 faktor di bawahnya. Apa 7 faktor di bawahnya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, sati benar, baru samadhi benar. Kan kita hafal itu ya, Jalan Mulia berunsur 8. Orang tidak pernah menyadari bahwa samadhi itu nomor 8. Nah, jadi kalau tidak ada nomor 1, tidak ada pandangan benar, tidak ada samadhi benar. Lalu bagaimana agar pandangan menjadi benar? Mendengarkan dhamma. Oleh karena itu yang paling penting dalam proses pencapaian kesucian ini untuk tahap Sotapanna adalah mendengarkan dhamma. Ya. Ada buku, nah ini silahkan dicatat. Ini bisa download sendiri di Google ya. Judul bukunya adalah Jana-Jana dan Umat Awam menurut Sutta-Sutta Pali. Sutta itu T-nya 2. Jana-Jana dan Umat Awam menurut Sutta-Sutta Pali. Nanti akan saya share ya ke Pak Bekti, ke Pak Joni. Kalau ada grup nanti silahkan di-share di grup. Singkat Bapak Ibu, bukunya hanya 61 halaman. Dan bahkan 61 halaman itu sudah termasuk daftar isi, cover ya. Jadi bukunya mungkin cuma 50-an halaman. Tapi Bante, saya baca buku 2 halaman saja sudah ngantuk Bante. Kan begitu ya. Ya enggak apa-apa, 2 halaman ya sudah tidur. Besok 2 halaman lagi. Kan sebulan habis ya. 30 kali 2. Nah itu. Enggak apa-apa Bante, enggak apa-apa. Malah bagus. Kan katanya banyak orang susah tidur toh. Nah susah tidur baca buku. Habis baca tidur ya. Memang orang yang tidak terbiasa baca akan mengantuk. Saya dulu juga baca buku itu ngantuk. Nah saya pertama kali baca buku berat itu SMA 1 sepertinya. Saya beli buku mengenai hormon. Judul bukunya Natural Hormone Enhancement. Rob Fagin. Sampai saya hafal buku itu. Saya baca 2 halaman KO Bapak Ibu. Bukunya bahasa Indonesia. Berat sekali buku itu. Tak baca 2 halaman, oh sudah ngantuk. Anak 1 SMA, bahasa saya masih miskin. Kosakata saya masih miskin. Ketemu kata statin, apa ini statin? Harus cek Google. Anabolisme, cek Google. Berat sekali. Tapi karena saking pengennya baca buku itu, tak teruskan. Sepertinya 6 bulan baru habis. Tapi ternyata ada berkah di balik kesulitan. Sejak itu saya baca buku apapun kok jadi ringan. Karena saking beratnya buku itu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku terasa berat enggak apa-apa. Dicicil. 2 halaman, 3 halaman, besok baca lagi. Jangan punya pemikiran ingin lomba baca buku. Sampai ada orang yang ikut les fast reading. Aduh saya enggak ngerti kenapa harus fast reading. Ya bagi saya ya. Kenapa? Coba saya pikir saya yang membaca buku begitu lambat saja. Selesai dibaca itu sepertinya 40% lupa. Tersisa 60%. Harus dibaca ulang lagi buku itu. Kalau mereka fast reading, baca dengan sangat cepat. Apakah bulan depannya dia masih ingat 70% dari isi buku itu? Kalau masih ingat, wah hebat, luar biasa ya. Nah bahkan saya pernah lihat di Tiongkok ada anak-anak yang ikut les fast reading. Dan orang tuanya bayar lagi. Diajari baca bukunya gini. Ini serius ini. Apa yang dibaca begitu? Nggak akan terbaca. Baca buku itu ya pelan-pelan ya. Apa boleh buat. Bante tetap Bante saya susah baca Bante enggak apa-apa. Susah baca enggak apa-apa. Nanti ikut saja kelas hari Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu. Rajin-rajin datang saja.
Nanti buku ini saya baca terus saya buatkan jadi ceramah ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, itu bukunya cuma 61 halaman. Judulnya Jana-Jana dan Umat Awam menurut Suta-Suta Pali. Yang nulis buku ini Bante Bodhi ya, jadi bukan biku sembarang. Bante Bodhi itu adalah yang menerjemahkan suta. Beliau menerjemahkan suta dari bahasa Pali ke bahasa Inggris hampir 2 dekade, hampir 20 tahun. Jadi saya sangat senang baca buku beliau. Karena cukup sulit menemukan seorang biku yang baca semua suta dengan sangat seksama. Ya, nanti silakan Bapak Ibu baca. Bapak Ibu Saudara, di buku ini ada di halaman 8, beliau mengatakan bahwa tidak ditemukan secara khusus bahwa pencapaian jana itu diperlukan untuk mencapai kesucian Sotapanna. Ya. Artinya apa? Menurut beliau tidak ditemukan catatan ataupun ungkapan Sang Buddha bahwa pencapaian Sotapanna itu perlu bermeditasi secara khusus. Artinya orang yang belum pernah bermeditasi pun, kalau dia memahami ajaran Sang Buddha dengan baik, dia bisa mencapai Sotapanna. Memang saya tahu apa yang saya ucapkan ini sangat kontroversial. Makanya saya kasih bukunya sendiri, Bapak Ibu ikut baca. Jadi ini bukan kata Biku Abijato, kata Bante Bodhi. Nah, beban saya kurang setengah, begitu ya. Kalau saya diprotes nanti silakan protes Bante Bodhi, begitu ya. Ya hanya, tapi saya ada maksudnya menceritakan ini. Agar Bapak Ibu tahu seberapa pentingnya mendengarkan Dhamma ya. Mendengarkan Dhamma itu bahkan untuk tahap awal lebih penting daripada bermeditasi. Tapi jangan setelah ini nanti hari Selasa nggak ada yang datang lagi ya. Keduanya penting. Loh kok penting Bante? Nah kita lanjutkan. Karena Sakadagami yang artinya kembali sekali lagi itu, seorang Sakadagami itu hanya dilahirkan kembali ke alam manusia satu kali lagi. Setelah itu akan mencapai Nibbana. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang mencapai Sakadagami, nanti Bapak Ibu terlahir di alam manusia satu kali lagi, lantas kemudian akan mencapai Nibbana. Seorang Sakadagami punya syarat tambahan selain syarat yang tadi sudah dimiliki seorang Sotapanna. Syarat tambahannya adalah dia telah melemahkan nafsu-nafsu. Nah, melemahkan nafsu ini perlu bermeditasi. Kalau Bapak Ibu hanya belajar teori saja, nafsu tidak akan berkurang. Dan melemahkan nafsu ini sulit. Nah, oleh karena itu perlu bermeditasi. Biasanya kalau dalam kisah-kisah zaman Sang Buddha, mereka yang mencapai Sakadagami, kalaupun dia bukan biku, dia tidak memiliki istri atau tidak memiliki suami. Ya. Mungkin dia di rumah, dia praktek dhamma, dia tidak ada partner hidup, tidak ada suami, tidak ada istri, tapi dia harus jaga orang tuanya. Nah, atau dia seorang biku. Nah, karena Sakadagami itu harus melemahkan nafsu-nafsu. Nah, melemahkan nafsu ini sangat penting bermeditasi. Salah satu objek meditasi yang digunakan khusus untuk melemahkan nafsu-nafsu adalah Kaya Gata Sati. Perenungan terhadap 32 objek tubuh. Itu latihannya cukup mengerikan. Nah, saya melatih ini dengan sangat serius dulu ketika Samanera. Itu adalah merenungkan 32 bagian tubuh. Dari kulit, darah, otak, paru-paru, lambung, 32 organ tubuh. Ternyata manusia itu unik. Yang kita anggap indah, cantik, ganteng, kalau dipisah-pisah spare partnya nggak ada yang bagus. Nah, cara praktek latihannya, ini saya hanya ceritakan saja, Bapak Ibu yang tidak harus mempraktekkan, Bapak Ibu umat berumah tangga ya. Nah, cara prakteknya adalah, salah satu caranya kalau lewat buku, ada bukunya, di dalamnya ada organ-organ tubuh manusia. Ngeri. Terus setelah dilihat, dipelajari, nah kemudian menggunakan urutan perenungan, 32 itu direnungkan. Nah bahkan
seorang biku itu cukup sering. Nah ini jadi agak seram ya. Hari ini malam Jumat ya. Kalau malam Jumat harus ada yang seram-seram sedikit. Tapi bukan Jumat Kliwon besok ya. Tidak tahu saya ya. Kalau di Thailand, biku itu sering diundang untuk melihat jenazah. Ya, jadi itu adalah latihannya memang. Nah, di Jakarta, biku juga diundang. Dulu ada rumah sakit pas depan Wihara Dhammacakka. Ibu siapa, ada yang kenal enggak? Dulu pernah jadi ketua Wandani. Ibu siapa? Dokter. Ya mohon maaf, dokter siapa saya lupa namanya. Ya. Bu dokter ini cukup sering ngundang biku, Bante mau ndak lihat otopsi mayat begitu. Nah, dan cukup banyak biku yang berani ikut. Ya, nanti ikut melihat otopsi mayat. Demikianlah tubuh manusia. Kalau diuraikan tidak ada yang indah. Nanti itu dijadikan objek meditasi untuk melemahkan nafsu-nafsu. Dan beneran nafsu itu akan drop begitu kencangnya. Ya. Nah, kalau seseorang bisa melemahkan nafsu-nafsu dan telah memiliki syarat-syarat kualitas-kualitas Sotapanna, dia memungkinkan mencapai Sakadagami. Bagaimana Anagami? Nah, seorang Anagami itu perlu syarat pencapaian jana. Jadi seorang Anagami itu pasti sudah mencapai jana. Nah, apalagi Bapak Ibu kalau ikut kelas pertama, kelas kedua sudah ngerti jana. Dua hal yang cukup sulit dipahami. Dan kalau Bapak Ibu sudah paham ini sebenarnya sudah sangat baik. Yang pertama adalah jana. Yang kedua adalah kesucian. Dua hal ini cukup rumit. Karena sama-sama 4. Jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Kesucian juga 4. Kesucian 1, 2, 3, 4. Ini cukup sering orang salah paham. Misalkan dia berpikir bahwa kalau sudah jana berarti sudah suci. Belum tentu. Pertapa yang sudah mencapai tingkat jana belum tentu suci. Karena kalau Bapak Ibu ikut kelas pertama, kelas kedua, terutama kelas pertama, saya jelaskan bahwa pencapaian jana itu adalah tingkat konsentrasi. Betul ya? Pertapa lain di zaman Sang Buddha juga bisa mencapai tingkat itu. Yang kalau ikut kelas meditasi kemarin saya jelaskan, ketika witaka wicara lenyap, ingat ya, obrolan hati gambar pikiran lenyap keseluruhannya, seseorang itu mencapai jana kedua. Dan itu tidak ada hubungannya dengan pandangan, betul ya? Itu adalah konsentrasi batin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu paham dengan baik apa itu jana-jana, kemudian paham dengan baik apa itu kesucian, sudah sangat luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan banyak ceramah dhamma tanpa salah paham. Setelah ini Bapak Ibu bisa dengar ceramah yang lebih komplit. Misalkan ceramah Bante Santacito. Nah, kalau Bante Santacito mengajar banyak bahasa Palinya, betul ya? Kemudian beliau akan bahas kesucian, pencapaian jana. Bapak Ibu enak mengikutinya. Jadi saya memberikan Bapak Ibu basicnya. Bapak Ibu Saudara, seorang Anagami itu yang tidak kembali lagi dikatakan oleh Sang Buddha. Seorang Anagami itu misalkan seorang manusia mencapai Anagami, meninggal di alam manusia, dia terlahir di alam Brahma. Dan dia akan latihan di alam Brahma sampai mencapai Nibbana. Dia tidak akan pernah kembali lagi di alam manusia. Kenapa? Karena ketika dia mencapai jana, kebahagiaan jana itu lebih bahagia dari seluruh kebahagiaan nafsu indria. Dulu saya mengatakan mereka yang mencapai jana terlahir di alam Brahma, betul ya? Alam Brahma itu tidak ada pembagian suami istri, tidak ada laki-laki perempuan. Di alam Brahma tidak ada hubungan seksual. Para Brahma itu bahagia dalam batinnya setiap detiknya. Karena itu adalah hasil pencapaian samadhi. Dan kebahagiaan jana itu lebih tinggi dari kebahagiaan apapun yang bisa didapatkan di alam manusia. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan, sebelum seseorang mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, dia tidak bisa meninggalkan kebahagiaan yang lebih rendah. Kebahagiaan yang lebih tinggi itu adalah kebahagiaan jana. Kebahagiaan yang lebih rendah itu adalah kebahagiaan nafsu indria.
Dari makanan, dari jalan-jalan, ya, apa yang Bapak Ibu sukai, dari yang dilihat, didengar, dicium, ya, dari 6 indera. Oleh karena seorang anagami itu mencapai jana, maka dia tidak akan lagi bisa kembali ke alam manusia. Karena pengkondisinya nggak ada. Karena dia sudah tidak melekat pada sedikit pun nafsu alam indera. Jadi dia tidak bisa lahir di seluruh alam nafsu. Alam nafsu itu ada alam apa saja? 4 alam menderita, 1 alam manusia, dan 6 tingkat alam surga. Jadi dia nggak bisa lahir di 11 alam ini, nggak bisa, nggak ada pengkondisinya. Dia lahir di alam Brahma. Nah, seorang anagami juga memiliki ciri-ciri sudah tidak memiliki kemarahan. Jadi seorang anagami itu tidak memiliki kemarahan. Seorang anagami itu tidak memiliki hasrat sensual, tidak ada. Nah, tapi dia masih bisa memiliki ego misalkan. Dia masih bisa agak sombong misalkan. Nah itu cerita saya kemarin di Sasana Karuna. Isa Bante Anuruddha. Beliau seorang anagami tapi masih bisa masih punya kesombongan, masih punya ego. Nah itu adalah tugas terakhir beliau agar bisa mencapai arahat. Nah kemudian yang terakhir adalah pencapaian arahat ya. Nah yang masih ingat pelajaran pertama, yang lupa nanti silakan ditonton lagi. Yang kepengen kertasnya boleh minta ke Mbak Kesia ya, nggak harus hari ini. Pas besok-besok datang ke wihara misalkan. Masih ingat dulu bagaimana Pangeran Siddhartha mencapai kebudaan? Beliau masuk jana 1, jana 2, jana 3, jana 4. Betul? Setelah itu melakukan 3 hal. Mundur kehidupannya 91 kalpa. Maju kehidupannya pelan-pelan. Kemudian melenyapkan asawa. Betul ya? Nah seorang anagami mengembangkan jana-jana. Hingga jana keempat. Kemudian menggunakan kemampuan jana keempat untuk melenyapkan seluruh kotoran batin. Ketika lenyap semuanya, seorang anagami itu mencapai arahat. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu jadi jelas tahu 4 tingkat kesucian ini dan kualitas-kualitasnya. Saya simpulkan sekali lagi. Ini penting sekali, ini sangat penting. Ini Bapak Ibu tidak boleh lupa. Yang lain lupa tidak apa-apa. Nanti dipelajari lagi. Kalau yang ini Bapak Ibu ingat, nanti enak. Belajar Dhamma itu kayak terkoneksi semua. Jadi masuk akal semua. Nah, Sotapanna. Memahami pandangan benar. Memahami bahwa Sakaya Ditti hancur atau pandangan salah terhadap diri. Dia sudah paham bahwa tidak ada upacara dan ritual apapun yang dapat menyucikan diri. Step selanjutnya, Sakadagami. Telah melemahkan nafsu-nafsu. Step selanjutnya, seorang anagami. Memiliki seluruh kualitas seorang Sotapanna dan seorang Sakadagami. Ditambah batinnya telah bercahaya. Nah apa maksudnya batinnya telah bercahaya? Telah mencapai jana-jana. Nah jana itu dari kata jah yang artinya terbakar. Jadi kualitas dari seseorang yang mencapai jana dikatakan batinnya bercahaya. Nah yang terakhir arahat. Arahat juga sama. Memiliki seluruh kualitas dari anagami ditambah munculnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah apa? Asawa kaya nyana. Pengetahuan lenyapnya arus batin yang bocor tidak terkendali. Itu pelajaran kita kelas pertama dan kedua. Nah, hari ini semoga 4 tingkat kesucian ini menjadi begitu jelasnya. Sehingga Bapak Ibu tahu kenapa Bapak Ibu ikut kelas Sutta. Betul ya? Supaya Bapak Ibu mencapai Sotapanna. Itu hadiah terbesar yang bisa diberikan dari Sangga. Para biku sesungguhnya menghadiahkan Bapak Ibu kesucian. Saya juga memperjuangkan diri mencapai kesucian. Hadiah terbesar dari Buddha Dhamma Sangga adalah pencapaian kesucian. Yang lainnya semua adalah proses untuk mencapai kesucian. Betul ya? Bapak Ibu belajar dana, sila, samadhi, semua prosesnya. Ini yang paling penting. Ini adalah pendaratannya.
Jadi dikatakan oleh Sang Buddha, Dhamma adalah rakit untuk menyeberang ke pantai seberang. Pantai seberangnya apa? Nah, tingkat keempat, arahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini menjadi sangat jelas kenapa kita harus senang belajar Dhamma dan bermeditasi. Fungsinya jadi jelas semuanya. Begitu ya? Ya, semoga Bapak Ibu cepat-cepat capai arahat kemudian lapor ke saya ya. Wah, capai arahat luar biasa.